Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sururun bikulli sururin mabrukun bikulli mabrukin. Barakallahu fikum jami'an. Yasuruni an uqaddima lakum min syi'ri al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fi hadhihi fursa as-sa'idah rabil awal, masyaallah. Iwan Villa, kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah di kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi untuk mengulas syair-syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tak lupa salat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Firaqul ahibbah, terpisah dengan sahabat yang dicintai. Nah, itulah seperti itu judul yang hari ini diulas gitu ya, judulnya. Almar'u, seseorang itu qalilun binafsihi. Pasti kalau sendirian pasti akan merasa kesepian, merasa sedikit. Kasirun bi ikhwanihi, bersama dengan saudara-saudaranya bakal terasa banyak, bakal terasa banyak yang menemani bi ikhwani, bersama saudaranya. Walaysa kasirun alfu khilin wa sahibin, yang tentunya ya bukan sekedar kawan biasa, bukan sekedar banyak ya, yang namanya banyak di sini bukan sekedar ribuan kawan biasa yang menemani, bukan seperti itu tentunya. Namun sebagaimana judul ya, al-ahibbah ya, sahabat yang sangat dicintai. Itu yang dimaksud dengan laisa kaisran alfi hilin wa sahibin ya. Hewan filah. Di sini pun juga dijelaskan dalam pengantar syair ini, faqad khuliqal insan madaniyan bitab'ihi. Manusia itu pada dasarnya mereka itu tercipta sebagai makhluk yang memiliki peradaban, makhluk sosial. Yahtaju ila ilfi yuashiruhu. Butuh kawan yang bisa diajak berkomunikasi, bergaul. Ya, butuh sahabat yang memang sangat intens untuk diakrabi. Wa anisin yumasiruhu, juga butuh orang-orang yang dekat, yang ramah dengannya, yang itu bisa berbagi cerita dan sebagainya. Faidha makana firaqul ahibbati, kalau suatu ketika manusia itu, seseorang itu merasakan terpisah, dia terpisah dari sahabat yang dicintainya. Ahasun nas bil wahsyati, orang pasti bakal gelisah, bakal tidak karu-karuan ya. Kenapa? Karena dia merasa sendirian itu. Sahabatnya meninggalkan. Jadi ketika terpisah dengan sahabatnya, pasti bakal merasa galau, gelisah, resah. Bahkan watamanal maut ba'dahu. Ya, ketika kehilangan sahabat itu sampai-sampai ada yang putus asa, ingin bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Itu dalam masa modern seperti ini kan ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan ternyata pada masa dulu pun bisa dibilang melalui gubahan syair ini, Imam Asy-Syafi'i atau yang pada saat itu mengalami bagaimana rasanya pedihnya terpisah dengan sahabat itu, ternyata bagaimana pedihnya terpisah dengan sahabat yang dicintainya itu, ini ternyata terasa juga.
Nah, lil Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memiliki ahibbatun. Beliau memiliki orang yang dicintainya. Faraqahum fi rihlatihi. Di tengah perjalanan pada masa-masa tertentu mereka ini terpisah. Mereka tidak bisa lagi bertemu seperti biasa. Mungkin kayak sekarang gitu ya. Kita punya sahabat, kita punya berkomunitas, bisa berbagi cerita dan lain sebagainya. Ya, punya sahabat akrab yang sangat kita cintai pasti kan punya ya. Nah, itu kalau suatu ketika terpisah, nah maka fa'asya tajribatul ghurbati. Nah, maka bakal mengalami ya, hidup tuh terasa betul-betul ujian keterasingan itu bakal terasa terasing. Yang biasanya kita ngobrol dengan sahabat atau dengan kekasih yang kita cintai lalu kita terpisah, tajribatul ghurbati, ujian keterasingan itu akan terasa, hidup kita itu akan terasa asing. Wa mararatul firaq, hidup itu juga dengan adanya perpisahan terasa pahit sekali, terasa betul-betul ya, terasa betul-betul getir sekali hidup itu. Sangat sangat ironis gitu ya. Hidup itu sangat terasa getir dan perih sekali. Innahu yaqulu. Dalam konteks ini Imam Asy-Syafi'i pernah bisa dibilang menyampaikan isi hatinya. La sururun ya'dilu suhbatul ikhwan. Tidak ada kebahagiaan sebanding dengan bersahabat dengan ikhwan, dengan saudara yang sangat akrab sekali, dengan sahabat atau dengan kekasih, dengan saudara yang sangat dicintai. Jadi tidak ada kebahagiaan sebanding bersahabat dengan orang yang kita cintai. Wala ghammun ya'dilu firaqahum. Juga tiada kesedihan yang sebanding dengan perpisahan dengan mereka. Tiada kesedihan yang sebanding dengan perpisahan dengan orang yang kita cintai, baik itu sahabat, kekasih dan sebagainya. Wal gharibu man faqada ilfahu. Aneh sekali orang merasa kehilangan sahabat akrabnya. La man faqada manzilahu, tapi tidak merasa kehilangan rumahnya. Kata beliau seperti itu. Ya, beliau ini menyampaikan betapa menakjubkannya berkawan dengan orang yang dicintai, seperti berkawan dengan sahabat dan kekasih sebagainya itu. Sampai-sampai kalau misalkan sahabatnya tidak ada, maka itu maka itu akan terasa sangat sedih sekali. Tetapi kalau sampai rumah, jadi wal gharib man faqada ilfahu la man faqada manzilahu. Jadi aneh sekali misalnya di sini, sangat-sangat aneh bin ajaib ketika orang itu lebih merasa kehilangan ketika sahabatnya tidak ada daripada rumahnya nggak ada, hartanya nggak ada. Kadang-kadang kehilangannya hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, selesai. Tapi beda cerita dengan terpisahnya kita dengan sahabat, dengan kekasih, ya, Masya Allah. Itu terasa kehilangannya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, lama sekali. Karena tidak tergantikan. Karena tidak tergantikan itulah menjadi sangat berharga, sangat penting sekali. Wa yuqarriru hasratuhu ala firaqil ilfi fil baitain al-atiyain. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bisa dibilang seperti itu.
pengalaman atau kisah. Jadi Imam Syafi'i meredaksikan, ya, memproduksi atau menyampaikan kepada kita, gitu ya, menyampaikan kepada kita kemalangannya atas keterpisahannya dengan seseorang yang sangat disayangi, dicintai dalam 2 bait berikut ini. Imam Syafi'i menyampaikan, wasrotan lil fata sa'atan ya'ishuha ba'da awiddaihi umrul fata law kana fi kafihi roma bihi ba'da ahibbaihi. Imam Syafi'i menyampaikan seperti itu. Beliau sampaikan, wahasrotan lil fata sa'atan ya'ishuha ba'da awiddaihi. Betapa malang, ya, betapa pedih, betapa kasihannya, gitu ya, seseorang pemuda, dia hidup, ya, dia hidup barang 1 jam, dia hidup, gitu. Jadi betapa malangnya seorang pemuda yang dia hidup, yang dia merasa hidup, ya kan, selama 1 jam demi, ya, demi yang dia cintai. Jadi seorang pemuda itu kadangkala dia hidup lama, tapi ketika bertemu dengan orang yang dia, ya, setelah adanya orang yang dia senangi, dia cintai, maka dia terasa hidup, walaupun hanya sejam, walaupun hanya sesaat. Jadi betapa malangnya seorang pemuda yang dia hidup hanya 1 jam, hanya sesaat, demi, ya, demi orang yang dikasihinya. Betapa malangnya. Betapa malangnya seorang pemuda yang dia hidup hanya 1 jam demi orang yang dia cintai. Wa umrul fata, ya, umrul fata law kana fi kafihi roma bihi ba'da ahibaihi. Umurnya seorang pemuda seandainya ada dalam genggaman tangannya, pasti bakal dia buang demi yang terkasihnya, gitu ya. Umur yang dia miliki itu demi kekasihnya bisa dia buang. Nah, gitu. Ini betapa luar biasa rasa ahibah, ya, rasa kecintaan, kasih sayang, baik dengan sahabat, dengan kekasih, dengan suami, dengan istri, sebagainya, itu ya, luar biasa. Jadi dalam 2 bait ini tergambar betapa luar biasanya, ya, seorang pemuda, dia punya kehidupan 1 jam, ya kan. Jadi dia, istilahnya itu, betapa malang seorang pemuda yang dia hanya hidup 1 jam demi yang dia cintai. Begitupun juga umur seorang pemuda, seandainya dia bisa mengatur umurnya itu, pasti umurnya akan dia kurangi, akan dia berikan demi orang yang dia cintai. Itulah gambaran firaqul ahibah, terpisah dengan orang yang sangat disayangi, terpisah dengan sahabat yang sangat disayangi. Pokoknya yang namanya terpisah dengan orang yang berharga dengan kita itu sangat menyedihkan, sangat malang sekali. Kalau tadi bicara soal pribadi, nah sekarang ini bicara soal kondisi masyarakat. Su'u takdir, salah menilai. Ini kadang-kadang ketika di tengah masyarakat, ya, kita akan menemukan fenomena-fenomena yang aneh bin ajaib seperti ini. Kadang-kadang orang itu memiliki penilaian yang keliru dan salah, ya,
memiliki penilaian yang keliru dan salah. Nah, contohnya di sini dalam judul yang kita kaji, temanya adalah su'ut takdir, salah menilai. Di sini disampaikan kepada kita, kam anal udaba wa syu'ara wal fuqaha wal mufakkiruna min su'it takdiri mujtama'atihim. Betapa banyak betapa banyak para ahli sastra, penyair, ulama fuqaha, dan juga para intelektual, orang-orang yang cendekiawan, itu mendapatkan beban berupa stigma negatif dari masyarakatnya, penilaian yang jelek dari masyarakatnya. Bukan karena orang-orang yang kita sebutkan ini memiliki kesalahan, bukan, tetapi memang memiliki penilaian yang entah bagaimana bisa salah. Menilai orang-orang yang berharga dengan penilaian yang buruk, tetapi malah menilai orang-orang buruk dengan penilaian yang baik. Nah, kadang-kadang suka terjadi seperti itu di tengah masyarakat. Ini dalam syairnya seperti itu. Nah, di sini disampaikan wafil abiyatil atiyah, pada bait-bait berikut ini, syakwa hazinah. Ya, bisa dibilang ada keluhan akan kesedihan. Minahtilatil mafahim, dari tumpang tindihnya persepsi, wasu'i takdir, dan juga buruknya dalam menilai sesuatu, wa adami tafarruqah baina dhahabi wa nuhasi, sampai-sampai tidak mampu lagi membedakan mana emas alias hal yang berharga dan mana kuningan atau tembaga atau hal yang tidak berharga, ya. Sampai-sampai sebegitunya, antara emas dan kuningan itu sudah tidak sanggup lagi dibedakan, sampai ada yang seperti itu. Ya wailal adib, wahai orang yang adabnya buruk, min mujtama, yang Anda berada di masyarakat, yusawi ar-ra'sa bi dzanabi, sampai-sampai Anda kok bisa-bisanya menyamakan kepala dengan ekor, menyamakan, bisa dibilang mutiara, menyamakan mutiara dengan kerikil gitu ya, menyamakan yang berharga dengan yang tidak berharga. Kok bisanya sampai seperti itu? Inna sama adin, karena sesungguhnya yang namanya manusia itu memiliki potensi, setiap orang itu punya potensi manusia itu. Fadalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah bisa saja memberikan keutamaan kepada sebagian di atas sebagian lagi yang lain. Allah bisa saja memberikan keutamaan kepada sebagian masyarakat, kepada sebagian orang, kepada individu tertentu, begitu ya, bisa saja memberi keutamaan. Fahal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Karena itu, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang mengetahui hal yang berharga dengan orang yang tidak mengetahui hal yang berharga? Nah, tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya itu tidak, ya. Mereka tidak sama, ya. Ya, aku Syafi'i, karena itu Imam Syafi'i berkata, menyampaikan syairnya kepada kita semua, asbahtu muturrohan fi ma'syiri jahilu hakol adibi faba'ur ro'sa bidanabi. Aku berada pada sekelompok orang yang bodoh.
Beliau bilang seperti itu. Aku berada pada sekelompok orang yang bodoh, yang tidak memahami, yang tidak paham nilai dari seorang ahli sastra. Sampai-sampai mereka menjual, sampai-sampai mereka menukarkan kepala dengan ekor. Ya, faba'u ar-ra'sa beda nabi. Itu bait yang awal seperti itu. Jadi aku ini masuk ke dalam sekumpulan masyarakat yang bodoh, yang tidak mengetahui nilai sastrawan, sampai-sampai mereka menjual, sampai-sampai mereka menukar kepala dengan ekor. Wa nasu yajma'uhum, ya. Wa nasu yajma'uhum samlun wa bainahum fil akli farkun wa fil adabi wal hasabi. Padahal di sini disampaikan sekumpulan orang itu bisa terhimpun, bisa bersatu. Padahal di antara mereka terdapat perbedaan cara berpikir, perbedaan adab, perbedaan posisi di tengah masyarakat, atau perbedaan kehormatan, perbedaan kedudukan. Nah, jadi orang saja itu dengan adanya sastrawan bisa bersatu, ya, bisa bersatu meskipun mereka berbeda-beda dalam pemikiran, berbeda-beda etikanya, adabnya, akhlaknya beda, dan juga mereka berbeda juga posisi atau kedudukannya tengah-tengah masyarakat. Tapi bisa bersatu dengan adanya sastra. Itu hanya pemisalan. Disebutnya sastra, disebutnya orang yang ahli sastra, adib, ya. Tapi yang dimaksud tentu tadi yang di awal itu tadi, orang-orang yang berharga. Kamis 5 dhahab al-ibrizi yasrokahu filaunihi sufru wa tafdilu li dhahabi. Seperti sebuah emas juga tembaga yang tercampur. Semuanya warnanya kuning. Tetapi tetap emas itu dia lebih unggul, dia lebih utama, dia lebih berharga. Meskipun tercampur tembaga. Nah, ini bait yang ketiga, ya. Perumpamannya seperti itu. Jadi walau bagaimanapun, kalau orang itu salah menilai, hakikatnya tetap saja gitu. Nah, ini sangat disayangkan kan gitu. Emas bercampur dengan tembaga dengan kuningan. Meski sama-sama berwarna kuning, tetapi tetap kuningnya emas itu lebih berharga. Emas yang kuning lebih berharga daripada tembaga yang kuning. Wal udu laulam tatib minhu rawaihuhu lam yafrikin nasu bainal udi wal hatobi. Yang namanya al-ud, kayu cendana. Jadi kayu yang wangi, ya. Yang namanya al-ud, kayu cendana, atau kayu yang dia bisa menghasilkan bau yang wangi gitu, ya. Nah, seandainya tidak memiliki harum, seandainya tidak memiliki wangi yang harum, nah tentu orang tidak akan bisa membedakan mana kayu cendana dan mana kayu bakar, gitu ya. Pasti ada cirinya, gitu. Nah, ini gubahan beliau mengenai orang itu jangan sampai salah menilai, gitu ya. Namun tetap saja di masyarakat ada saja seperti itu. Orang baik disangka buruk, orang yang cerdas disangka mungkin salah dan sebagainya, makanya disampaikan seperti ini. Jadi kalau seandainya kita terlanjur hidup di tengah masyarakat yang bodoh, menilai kualitas seseorang sampai-sampai mereka menukarkan sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang tidak berharga.
Nah, ini mereka, ya inilah masyarakat yang bodoh itu seperti itu kondisinya. Jadi masyarakat yang pintar berarti sebaliknya. Bisa menghargai, bisa menghargai mana orang yang punya kontribusi, mana yang orang yang berharga itu bisa dipahami, bisa dihargai, sehingga bukan berarti mereka butuh penghargaan, tetapi ini masalahnya adalah membangun masyarakat yang sehat gitu. Jadi masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang bisa menempatkan seseorang dalam tempat yang sewajarnya. Orang yang intelektual, orang yang cerdas, ulama, ya tentu masyarakat harus menghormatinya. Kalau masyarakat masih seperti itu, menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan tadi, ya maka masyarakatnya masih sehat ya. Maka masyarakatnya masih sehat. Tapi kalau sampai tidak seperti itu, masyarakatnya berarti sakit gitu ya. Nah, masyarakat yang sehat itu kalau seandainya emas dengan tembaga bersatu di lebur pun mereka akan tetap tahu mana kuning emas, mana emas yang kuning, mereka akan tahu. Karena Allah memang memberikan ciri-ciri khusus bagi sesuatu yang berharga itu, baik di orang misalnya. Kalau di sini dicontohkan dengan kayu cendana dan kayu bakar. Kayu cendana dan kayu bakar, kalau orangnya cerdas, kalau orangnya punya wawasan, mengetahui mana yang berharga, mana yang tidak, itu pasti dia akan tahu dari cirinya. Kayu cendana itu wangi, ya kan? Kayu cendana wangi. Kayu bakar, ya tidak ada wanginya. Nah, dari wangi itulah manusia nanti bisa membedakan mana yang berharga, mana yang tidak. Itulah maksud dari yang terakhir. Wal udu law lam tatib minhu rawaihuhu. Ya, seandainya kayu cendana itu tidak mengeluarkan wangi-wangian, lam yafrikin nasu bainal udi wal hatab. Manusia nggak akan bisa membedakan mana kayu cendana dan mana yang kayu bakar. Wallahu alam bisawab.